Shalom Bapak Ibu terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah worship di tengah minggu ini. Kita bersyukur kita masih ada hingga hari ini. Ini anugerah daripada Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Siapkan hati, pujian penyembahan Bapak Ibu terkasih. Dimanapun Bapak Ibu terkasih berada, berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Biar kita bawa yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau ada bagi kami. Terima kasih buat hari yang Kau beri hingga hari ini. Kami bersyukur buat penyertaan, buat perlindungan, buat pimpinan-Mu bagi kami, bagi keluarga kami. Kami di saat sore hari ini, kami menaikkan pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur kami yang begitu besar yang kami alami hingga hari ini. Terlebih di masa-masa sulit ini ya Tuhan, Engkau yang sertai kami. Kami serahkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan pujian kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang melayakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau segalanya bagi kami Bapa. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Kami mau angkat hati kami penyembahan kami Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku
kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau segalanya, Segalanya Kau segalanya bagi kami Yesus. di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Kerajaan
ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda dan selamatkan-Ku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkan-Ku, Kau bersabda oh ya Allah dan selamatkan-Ku. Yesus, Tiada yang tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan Yesus, kami percaya. Yesus, ku percaya padamu. Ini sebagai iman kami mengatakan Yesus, kami percaya kepadamu. Yesus, kami percaya kepadamu. Kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tiada ragu ya Bapa. Hanya Engkau yang menjamin kehidupan di masa sulit ini. Hanya Engkau yang berani ya Bapa. Oleh sebab itu, hati kami tertaut, hati kami terikat, iman kami tetap terikat kepadamu ya Tuhan. Mampukan kami menjalani keimanan kami tanpa ragu bersama Engkau. Dan biarlah kami boleh menyaksikan kehidupan penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Bagi orang banyak Tuhan, kami akan saksikan ini Bapa melalui kehidupan kami, bahwa Engkau yang menjamin kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang ada dalam diri kami, Roh-Mu terus menguatkan kami untuk terus berkata-kata, terus mensaksikan kebesaran hidup yang kami alami bersama Engkau. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu terkasih, sesuai lagu ini, Yesusku percaya padamu. Iman kami percaya bagi Engkau. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara terkasih terus mengatakan ini, terlebih di masa-masa sulit. Tiada yang dapat menjamin kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Hanya Yesus. Dia mampu melakukan segala perkara. Apa yang kita tidak rancangkan bagi kehidupan kita, tapi Dia sediakan bagi kita.
Mari kita saat hari ini kita mau membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dalam bahasa Inggris mengatakan, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Orang percaya adalah saksi Kristus di tengah-tengah dunia, Bapak Ibu Saudara terkasih. Terlebih di masa sekarang ini, begitu besar kasih yang Tuhan berikan bagi kita, penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Sungguh dahsyat, Bapak Ibu Saudara terkasih. Menjadi saksi berarti kita harus mengenal siapa yang kita saksikan. Kita harus memahami, kita harus mengetahui siapa yang kita akan saksikan. Kalau kita tidak mengenal, kita tidak bisa berkata-kata, Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kedahsyatannya, apa kelebihannya. Oleh sebab itu, kenali dia, pahami dia, baru kita saksikan. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik, bangunan gereja yang indah, ataupun apa yang kita miliki, itu merupakan suatu kesaksian. Tapi Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat ayat yang kita bacakan ini, kesaksian yang Tuhan maksud bukan sekedar menampakkan kekristenan kita, tetapi kesaksian kita berbicara tentang kebesaran Yesus. Kita berbicara tentang kedahsyatan Yesus. Tidak hanya di gereja kita bisa bernyanyi, Allahku dahsyat, tidak. Tapi di luar sana, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mengatakan bahwa Yesus itu dahsyat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kasih Tuhan begitu besar yang saya alami dalam kehidupan saya, terlebih dalam pelayanan saya. Tuhan sungguh baik, tak terkira, begitu panjang, begitu lebar kasih yang saya terima. Oleh sebab itu, saya harus berani mensaksikan, saya harus berani mengatakan kepada orang di luar sana bahwa Yesus kita dahsyat. Itu merupakan suatu panggilan bagi setiap kita. Dan saya mau katakan, panggilan yang penting, yang kita harus responi, yang kita harus tanggapi. Jangan engkau berdiam diri. Engkau harus mensaksikan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi usahamu, bagi pekerjaan, dalam kehidupan. Jangan kau nikmati sendiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagikan bagi orang banyak. Saksikan. Di manakah kita harus bersaksi? Dalam ayat ini, yang pertama, di Yerusalem. Yerusalem ini berbicara lingkungan yang dekat dengan kita. Beberapa penafsir mengatakan tersebut. Di sekitar kita. Berarti bagi istri kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, bahkan bagi pembantu kita. Saksikan. Sebelum kita bersaksi keluar, terlebih dahulu kita harus mensaksikan
kepada orang tua kita. Mungkin orang tuamu belum mengenal, belum percaya kepada Tuhan. Saksikan kedahsyatan Tuhan bagi hidupmu. Jangan kita berdiam diri. Kita saksikan kepada orang tua kita, ataupun kepada anak-anak kita, ataupun kepada adik-adik kita, kepada kakak kita. Kita saksikan. Setelah kita mensaksikan kedahsyatan Dia, baru kita mulai beranjak keluar. Setelah itu dikatakan kepada hal yang kedua, ke Yudea. Bapak Ibu Saudara kasih, ini berarti kita harus bersaksi dalam ruang lingkup kehidupan kita yang lebih luas. Bukan hanya sekedar keluarga saja. Tidak, kita mulai beranjak keluar. Kita menjangkau saudara-saudara kita, saudara sepupu kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita harus saksikan. Yudea ini berbicara tentang luar daripada keluarga kita. Jadi setelah keluarga kita inti, kita mulai menjangkau di luarnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Oleh sebab itu, jangan malu bersaksi kebesaran Tuhan. Jangan takut-takut, Bapak Ibu terkasih. Hal yang ketiga di sini, tempatnya di mana? Di Samaria. Pada saat ini Samaria bukan hanya didiami oleh bangsa Israel saja, tapi banyak dari kaum-kaum orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita tidak berani mensaksikan dalam keluarga sendiri, bagaimana kita berani menyaksikan kedahsyatan Tuhan, penyertaan yang Tuhan begitu dahsyat bagi hidup kita, bagi orang yang tidak mengenal. Oleh sebab itu, kita belajar dari keluarga kita, keluarga inti. Setelah itu sepupu kita, saudara-saudara kita. Setelah itu baru orang di luar. Mungkin di kantor kalian, di kantor Bapak Ibu Saudara terkasih. Saksikan kedahsyatan Tuhan. Jangan takut. Ataupun di teman-teman tetangga kita. Tuhan itu dahsyat. Katakan saja. Orang kalau melihat saya tuh kayaknya gak pernah susah. Tapi dia gak tahu pergumulan saya. Saya mencoba untuk menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Penyertaan Tuhan bagi hidup saya. Bahwa Tuhan itu dahsyat. Oleh sebab itu, untuk relasi kalian, teman-teman sekolah kalian, bahwa Tuhan itu dahsyat. Jangan pernah takut. Tuhan pasti mampukan untuk kita berkata-kata. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, yang keempat dari hal di sini, sampai ke ujung bumi. Ini ruang lingkupnya lebih besar lagi, lebih luas lagi. Ini yang terakhir, ke ujung bumi, Bapak Ibu Saudara kasih. Ini bukan berarti bahwa kita harus pergi sampai ke ujung bumi, tidak. Tapi kita bisa menyaksikan melalui sekarang ini media sungguh luar biasa. Media sosial itu sungguh saya bilang sungguh lebar. Bapak Ibu bisa bersaksi melalui Facebook, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui bahkan yang sekarang ya TikTok, Bapak Ibu terkasih, ya bisa saksikan. Itu hal yang sepele, tapi sampai ke ujung bumi, orang lain bisa tahu, orang lain bisa mengenal, orang lain bisa mendengar siapa itu Yesus. Oleh sebab itu, jangan malu-malu. Hal ini Bapak terkasih. Coba mari kita membacanya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Ibu Indah bisa membacakannya?
2 Timotius pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-8. Iya. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Amin. Timotius mengatakan di sini, Bapak dikasih. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dia tekankan. Jangan malu untuk mensaksikan kebesaran Dia, kedahsyatan Dia, penyertaan yang sungguh luar biasa bagi hidup kita. Ya. Dan dikatakan juga, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya dan kekuatan, oleh kekuatan Allah. Di sini Bapak terkasih, Tuhan Yesus berikan rohnya bagi kita untuk bersaksi. Tuhan Yesus berikan rohnya bagi kita untuk menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, Bapak terkasih. Dia mampu melakukan segala yang besar untuk kita. Oleh sebab itu, Tuhan ingatkan bagi setiap kita, jangan malu. Ini merupakan suatu perintah. Jangan malu untuk bersaksi. Oleh sebab itu, Bapak dikasih, saksikan kedahsyatan Tuhan. Walaupun kita pandang hal itu hal yang sepele. Ya, sembuh dari sakit COVID. Ya. Di sini ada anak muda, Kohendra, dia menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Napasnya udah ngap-ngapan, Bapak terkasih. Ngap-ngapan sampai dia telepon Bapak Gembala, "Papi, nggak sanggup." Tapi ada Yesus yang tidak mungkin, yang dianggap kita tidak mungkin, tapi Tuhan mampu. Hanya sekedar gitu, Bapak terkasih. Akhirnya Kohendra bisa sembuh daripada sakit COVID. Ini hal yang luar biasa. Melalui sakit itu kadang-kala kita sepele, tapi kita bisa menjadi berkat. Bahwa Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Dari ayat tersebut, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Berarti apa? Tuhan siapkan Roh Kudus menemani kita untuk mensaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Artinya Tuhan bukan menggantungkan semuanya kepada kemampuan kita, tidak. Tapi Tuhan temani, Tuhan berikan kekuatan. Ada Roh Kudus untuk memampukan kita bersaksi, untuk memampukan kita berbicara, untuk memampukan segala yang tidak mungkin menjadi mungkin, Bapak terkasih. Kemampuan mengajar, kemampuan hal yang lainnya. Percaya, Tuhan pasti mampu. Tuhan mengatakan bahwa semuanya itu merupakan pekerjaan Roh Kudus. Kita hanya perlu bersaksi. Kalau kita sendiri menjaga atau mengkatupkan mulut kita, berarti orang lain tidak akan mendengarkan kedahsyatan Tuhan. Berarti orang lain tidak akan menerima, mengetahui bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita tinggikan, Dia sungguh luar biasa. Bahkan seringkali kita diminta hanyalah menyediakan hati kita, menyediakan diri kita. Nanti Roh Kudus yang menjadi power, menjadi motor untuk berkata-kata. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya bukan orang yang pandai berkata-kata. Saya bukan orang yang pandai
untuk menyusun kalimat yang baik. Tapi saya yakin sekarang saya bisa menyaksikan hal ini. Saya sangat yakin Roh Kudus yang memampukan saya. Ya Tuhan, saya begitu besar kasih yang Tuhan berikan bagi saya. Oleh sebab itu saya mau menyaksikan. Mari kita baca dalam Matius pasal yang 10 ayat 19 sampai dengan 20. Bapak Charles bisa? Matius pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Di sini sangat jelas sekali. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia akan berkata-kata di dalam kamu. Amin Bapak Ibu terkasih. Ini suatu ayat, hal yang menguatkan bagi setiap kita. Kuncinya jangan takut untuk berkata-kata, sebab Dia sendiri yang akan memampukan kita untuk menceritakan kedahsyatan Tuhan, memampukan kita untuk memiliki keberanian. Ya. Sekali lagi, bukanlah pekerjaan kita untuk meyakinkan orang, tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan kita harus menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangannya. Setelah kita menyaksikan, biar Roh Allah yang bekerja atas dia. Oleh sebab itu, tapi seringkali yang menjadi batu sandungan bagi setiap kita, kita tidak mau berkata-kata, kita tidak mau menyaksikan. Bapak Ibu kasih, biarlah kita mau menyaksikan kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Ayat yang terakhir dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Ibu Ita bisa bicara. Sebab Injil yang kamu beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Amin. Di sini begitu luar biasa. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Bapak dikasih, dengan suatu kepastian yang kokoh. Ada Roh Kudus Bapak dikasih. Oleh sebab itu, jangan pernah takut. Roh Allah bekerja bagi kita. Dan melalui perkataan kita, kesaksian kita, orang yang mendengarnya, tidak ada yang mustahil. Melalui perkataan kesaksian kita, Dia mampu mengubahkan. Saulus yang tadinya tidak percaya, dia penganiaya orang-orang Kristen, tapi Tuhan mampukan. Hanya Tuhan yang mampukan Bapak Ibu terkasih, sehingga dia bisa percaya. Yang tadinya pembantai umat percaya, Tuhan bisa pakai. Terlebih kita Bapak Ibu terkasih, asal kita mau, asal kita berani saksikan, Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara terkasih menjadi alat yang luar biasa. Amin buat renungan di saat hari ini. Haleluya.
kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh baik bagi setiap kita. Kita mau katakan Kau sungguh baik. Kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengalami penyertaan yang luar biasa. Biarlah kebaikan, kedahsyatan, berkat yang telah kami terima di masa-masa sulit ini, kami mau mengatakan keluar kepada saudara-saudara kami, kepada orang di sekitar kami, kepada orang rekan kami bekerja atau tetangga kami. Kami mau katakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dia mampu menyediakan bagi kita. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, sesuai lagu ini, nyatakan kebesaran Tuhan bagi orang di sekitar kita, bagi orang di luar tetangga kita, bahwa Yesus dahsyat, bahwa Yesus itu luar biasa. Bagikan kepada mereka, biar mereka tahu, biar mereka mendengar bahwa hanya Yesus yang dapat menjamin kehidupan kita. Biar mereka mendapatkan keselamatan yang telah kita terima. Oleh sebab itu, yakini Roh Kudus berikan bagi kita. Ya, Roh Kudus memampukan kita untuk berkata-kata. Sebab hanya Dia yang berikan perkataan dan hikmat untuk kita mengatakan, menyaksikan. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah Engkau beritakan. Firman-Mu telah Engkau nyatakan bagi kami. Biarlah kami berani menyaksikan. Biarlah kami berani memperkatakan kebesaran Engkau, kedahsyatan penyertaan-Mu, berkat yang melimpah yang telah kami alami di masa sulit ini. Terlebih perlindungan yang begitu besar Kau berikan bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami, Roh Kudus yang memberikan hikmat bagi kami. Dan kami mau bagikan, kami mau ceritakan bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya Bapa. Terima kasih ya Allah. Biarlah keberanian itu ada dalam diri kami. Biarlah keberanian itu kami mau bagikan bagi orang banyak, sehingga mereka mendapatkan keselamatan pula. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu telah Kau berikan, dan biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik,
tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara, kita diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Hal- Kita percaya bahwa firman yang sudah akan disampaikan hambanya menjadi kekuatan yang baru supaya kita semakin berani bersaksi bagi nama Tuhan Yesus. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Di layar kaca saudara ada nomor-nomor rekening, silakan mentransferkannya. Sebelumnya mari kita berdoa syafaat. Berdoa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Indah. Mari Bapak Ibu kita naikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita mau bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kita Tuhan Yesus. Kami memperkatakan shalom buat Indonesia. Kami memperkatakan Indonesia di dalam rencanamu dan rancanganmu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan, di tahun ini Tuhan, dimulai dari awal tahun sampai Tuhan saat ini, begitu banyak yang kami lihat Tuhan. Itu boleh terjadi, kami percaya semua karena kehendak-Mu Tuhan. Oleh karenanya Bapa, mari Tuhan Kau berkati bangsa ini. Kau pulihkan bangsa ini Tuhan dengan kasih yang daripadamu. Ampuni bangsa ini dengan kasih yang daripadamu juga Tuhan. Mari Tuhan, setiap kota-kota yang mengalami bencana Tuhan, semua kota-kota dimanapun itu berada Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang memulihkan, Engkau sendiri Tuhan yang akan Tuhan memberikan dengan normal kembali untuk setiap kota-kota Tuhan yang akan yang mengalami bencana-bencana alam Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan pergerakan ekonomi pun Tuhan semakin hari boleh semakin maju, semakin hari semakin dipulihkan Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat presiden kami Bapak Jokowi dan Bapak Wakil Presiden kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati hikmat marifat yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan berkati mereka kekuatan, kesehatan, perlindungan dan penjagaan yang daripada Tuhan, untuk memimpin bangsa ini lebih lagi Tuhan, untuk maju Tuhan. Mari Bapak, semua aparatur negara, para menteri, bahkan semua Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, kami berdoa dari Sabang sampai Merauke di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu ada Tuhan buat bangsa kami. Juga khusus buat gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Mari Kau pakai Tuhan, dimanapun gereja-Mu berada di masa-masa pandemi ini, kami percaya Tuhan Engkau akan terus pakai setiap gereja-gereja-Mu untuk mereka boleh menjadi berkat, menjadi sarana dan prasarana untuk menjadi keselamatan bagi setiap orang-orang Tuhan di akhir zaman ini. Mari Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, semua gereja-gereja-Mu, semua hamba-hamba Tuhan yang ada, semua misionaris yang ada pun Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan sendiri Tuhan, dan kami percaya Tuhan yang akan pulihkan bangsa ini ya Tuhan, dan akan memberkati pertobatan yang luar biasa buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tidak lupa kami berdoa buat semua gereja kami Tuhan, baik karunia, gracia, karisma dan anugerah. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan-Mu yang sempurna Tuhan. Berterima kasih buat kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan, terutama buat Bapak Gembala kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu yang ada Tuhan, terus Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu Tuhan. Berkati juga rema-Mu Tuhan boleh ada buat Bapak Gembala kami. Apa yang ingin Kau berikan Tuhan buat Bapak Gembala kami, biar Tuhan berkati rema ini Tuhan, dan boleh memberitakannya bagi setiap kami. Bahkan dimanapun dia melayani, Engkau yang menyertai dia Tuhan. Di dalam kesendiriannya pun Tuhan yang memberkati dengan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penjagaan yang daripada Tuhan. Dan karena hamba percaya Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu menyertai dia Tuhan. Semua keluarga Gembala yang ada Tuhan, dari anak, menantu, cucu, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang memberkati. Juga semua jemaat yang ada Tuhan, kami percaya kami yang bekerja, Engkau memberkati pekerjaan kami. Kami yang berusaha, Engkau yang memberkati usaha kami. Kami yang bersekolah, kami yang berkuliah, Engkau yang memberkati semua pendidikan kami ya Tuhan. Kami serahkan semua jemaat di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di dalam masa pandemi kami boleh tetap kuat karena kami bersama-sama dengan Engkau. Khusus kami berdoa buat setiap mereka yang sakit Tuhan. Oh kira
Engkau mentahirkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Dimanapun mereka berada, di rumah sakit, kami tidak sebutkan satu persatu, tapi kami percaya kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan sembuhkan, Engkau akan pulihkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Mereka akan kembali pulih dan sehat bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terlalu mengimani ini Tuhan. Dan kami percaya dimanapun mereka yang sedang menonton hari ini, yang sedang mengikuti ibadah pada malam hari ini, mereka akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kesaksian yang luar biasa, dan dia boleh menceritakannya buat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Dan kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari. Haleluya. Angkat tanganmu dua-dua, arahkan hatimu bagi Tuhan. Kita akan menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat daripada Allah, perlindungan kuat kuasanya Roh Kudus, memenuhi kehidupanmu dan memenuhi pekerjaanmu, studimu dibuat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah menerima berkat katakan amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.